Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Hediat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Penjabat Sekda Kabupaten Ciamis, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, mohon perhatian, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Hediat, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati penjabat Sekda dan unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua Departemen Organisasi dan Hubungan Antar Profesi PB-PDGI, dan juga Ketua PDGI Pengwil Provinsi Jawa Barat yang telah terhubung secara virtual. Yang kami hormati Ketua PDGI Cabang Ciamis Banjar Pangandaran, dan tentunya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersilaturahim dalam acara kegiatan webinar Bulan Kesehatan Gigi Nasional BKGN tahun 2020 dengan tema 101 cara mencegah penyakit gigi dan mulut selama pandemi COVID-19. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin tamu undangan, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 kepada Bapak Dr. Gigi Fahmi Firmansyah, kami persilakan.
Pengadilan Negeri, Pak Ketua Pengwil PDGI Jawa Barat, Ketua PDGI Cabang Ciamis Banjar Pangandaran, dan tamu undangan yang saya hormati. Segenap tim panitia kegiatan dan anggota PDGI Cabang Ciamis Banjar Pangandaran yang saya hormati, dan seluruh peserta kegiatan webinar Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 yang saya banggakan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya Dr. Gigi Fahmi Firmansyah selaku Ketua Panitia Peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 menyampaikan laporan kegiatan. Bulan Kesehatan Gigi Nasional kembali digelar tahun ini oleh Unilever yang bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, meskipun dengan suasana yang sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Keterbatasan tatap muka insya Allah tidak akan menjadi halangan untuk tetap memerdekakan senyum Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Ciamis. PDGI Ciamis Banjar Pangandaran pada kesempatan ini mengusung tema 101 cara mencegah penyakit gigi dan mulut selama pandemi COVID-19. Dengan harapan bahwa dengan diadakannya kegiatan ini mampu mengedukasi masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut, terutama di masa pandemi sekarang ini. Selain itu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dokter gigi sekaligus menjadi wadah silaturahmi bagi dokter gigi di wilayah Ciamis, Banjar Pangandaran, baik sesama dokter gigi maupun dengan masyarakat. Kegiatan yang akan diselenggarakan berupa webinar yang akan dihadiri oleh kurang lebih 500 peserta yang terdiri dari anggota PDGI Cabang Ciamis Banjar Pangandaran, guru sekolah dasar, orang tua siswa, siswa-siswi peserta didik tingkat sekolah dasar se-Kecamatan Ciamis. Kegiatan ini tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan dari jajaran pemerintahan Kabupaten Ciamis dan kerjasama dengan pihak Unilever, serta pihak-pihak lain seperti Rumah Sakit Umum dari Keluarga Ciamis, Rumah Sakit Al-Arif Ciamis, Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Bank Syariah Mandiri Ciamis. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga berharap kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, saya selaku Ketua Panitia mengajak seluruh warga Kabupaten Ciamis untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19 dengan cara sikat gigi secara rutin 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta periksakanlah gigi setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Gigi sehat, gigi kuat, jadilah pahlawan senyum, merdekakanlah senyum anak Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama video selayang pandang kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional PDGI Cabang Ciamis Banjar Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiat Sunaria, Bupati Ciamis, pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19. Gigi sehat, gigi kuat. Jadilah pahlawan senyum, merdekakan senyum anak Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar nasional tahun 2018, angka penyakit gigi berlubang di Indonesia masih cukup tinggi. PT Unilever bekerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia berkomitmen untuk memerdekakan senyum anak Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan Bulan Kesehatan Gigi Nasional dilakukan melalui penyuluhan PHBS dan sikat gigi serta konsultasi secara online. Ayo sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar terhindar dari masalah kesehatan gigi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama selayang pandang kegiatan BKGN PDGI Cabang Ciamis, Banjar Pangandaran. Dan untuk selanjutnya, kita akan saksikan bersama sambutan dari Ketua PDGI Cabang Ciamis, Banjar Pangandaran kepada Bapak Dr. Asep Kamal Pasha, spesialis kedokteran gigi anak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria MM, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ciamis, Bapak Yanade Putra, yang terhormat pejabat Sekda dan unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dan seluruh pejabat lingkup Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Ketua Pengwil PDGI Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Departemen Organisasi dan Hubungan Antar Profesi PB PDGI, seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara yang telah kita agendakan dan teragenda setiap tahun, yaitu Bulan Kesehatan Gigi Nasional dengan sehat walafiat. Dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarganya, para sahabat, dan kita umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat nanti di akhir zaman. Izinkan saya di awal sambutan ini untuk mengucapkan selamat
Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 untuk para tenaga kesehatan yang telah berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID khususnya di tahun 2020 ini. Satukan tekad untuk mewujudkan Indonesia sehat. Hadirin yang saya hormati, sekilas mungkin saya akan kilas balik Pak Bupati, Pak Wakil, terkait dengan sejarah PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Persatuan Dokter Gigi Indonesia pertama kali terbentuk itu tahun 1950, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1950. Jadi usia PDGI itu sudah mencapai 70 tahun. Sudah 70 tahun eksis di kancah dunia kesehatan di Indonesia. Untuk PDGI Ciamis Banjar Pangandaran sendiri ini terbentuk tahun 2004 setelah terpisah dari kepengurusan PDGI wilayah Priangan Timur pada waktu itu dan diketuai oleh Bapak Dr. Gigi Dendi. Pada tahun 2004 Ciamis terbentuk Persatuan Dokter Gigi. Namun karena jumlah anggotanya masih terbatas, sehingga masih disatukan untuk 3 kabupaten kota, ya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, dengan jumlah kurang lebih sekitar 55 orang untuk 3 wilayah tersebut. Jadi bisa dilihat Pak Bupati ya, jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter gigi di wilayah Kabupaten Ciamis khususnya dan Kota Banjar serta Kabupaten Pangandaran masih sangat minim, sehingga mungkin program-program kesehatan gigi di wilayah Ciamis itu masih kurang terlaksana dengan baik. Oleh karena itu kami mungkin dari pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Ciamis Banjar Pangandaran sangat mengharapkan dukungan dan support dari Pak Bupati untuk meningkatkan SDM khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut, termasuk untuk dokter gigi dan tenaga spesialis kedokteran gigi dan juga perawat gigi atau terapis gigi dan mulut kalau saat ini disebutnya. Baik, untuk BKGN sendiri atau Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini pertama kali dilaksanakan itu tanggal 30 Juni tahun 2020. Jadi ini adalah kegiatan yang ke-10 yang 2010 ya 2010. Jadi ini kegiatan yang ke-10 dilaksanakan. Kebetulan tahun ini itu difokuskan di Kabupaten Ciamis. Yang lalu di Kota Banjar ya kalau saya, Kota Banjar. Nah, itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Ibu Menteri Kesehatan pada waktu itu tanggal 12 November 11 November 2011 di lapangan Gasibu Bandung menetapkan tanggal 12 November sebagai Hari Kesehatan 12 September maaf, Hari Kesehatan Gigi Nasional. Jadi setiap tanggal 12 September itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi Nasional. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa hasil riset kesehatan dasar nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa insidensi karies atau gigi berlubang itu masih tinggi, mencapai angka sekitar 93% pada anak usia dini, yaitu usia sekitar 5-6 tahun. Oleh karena itu, PT Unilever Indonesia, AFDOGI atau Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi positif, terus berjuang mengurangi angka kejadian tersebut atau angka insidensi tersebut. Salah satu kegiatannya itu dengan Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini. Nah, diharapkan dengan Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Ciamis, Tatargaluh Ciamis, meningkat kesadarannya akan
menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian dari kesehatan secara holistik, secara komprehensif. Seseorang disebut sehat atau seseorang tidak akan disebut sehat apabila kesehatan gigi dan mulutnya terabaikan. Oleh karena itu, kami dari pengurus Dokter Gigi Indonesia, PDGI Cabang Kabupaten Ciamis Banjar Pangandaran, mengajak pada seluruh warga Kabupaten Ciamis khususnya untuk senantiasa selalu menjaga, meningkatkan kesehatan gigi dan mulutnya. Selanjutnya, hadirin yang terhormat, acara ini tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama dari Pak Bupati Ciamis, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ciamis, dan unsur-unsur yang terkait di dalamnya, termasuk Diskominfo Kabupaten Ciamis, terima kasih. Dan seluruh sponsor yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun material, untuk terselenggaranya acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini. Sehingga mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan acara ini tetap bisa ditingkatkan, ya, dilanjutkan secara rutin, dan mungkin akan bergeser ke kabupaten atau kota lainnya di wilayah PDGI Ciamis Banjar Pangandaran. Dan mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini tentu diharapkan goalnya itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut dan derajat kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang telah menyampaikan sambutannya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari yang terhormat Bapak Bupati Ciamis sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Haji Herdiat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Ciamis, Pak Sekretaris Daerah, yang saya hormati rekan Porkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis atau yang mewakili, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, hadir dalam kesempatan ini Kang Haji Wahyu, para pimpinan SKPD, ada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, mana lagi ya yang hadir secara langsung? Sudah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua PB PDGI Pusat, yang saya hormati Ketua PDGI Provinsi Jawa Barat, Ketua PDGI Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran, Bapak Ibu, hadirin para tamu undangan, baik yang mengikuti secara langsung maupun secara virtual, yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat berkumpul, bersiraturahmi
dalam rangka Hari Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada dokter gigi yang ada di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran atas terselenggaranya kegiatan ini. Alhamdulillah, dengan upaya, dengan kerja keras Bapak Ibu semua dapat terlaksana walaupun di tengah pandemi COVID-19. Apresiasi yang luar biasa pada Bapak Ibu, para dokter gigi, para medis yang telah sama-sama berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat walaupun harus mengambil risiko yang luar biasa. Risiko untuk pribadi, risiko untuk keluarga kita semua. Tapi Bapak Ibu tanpa pamrih, tanpa rasa takut, Bapak Ibu lakukan. Ini semata-mata pengabdian Bapak Ibu sebagai dokter gigi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kondisi saat ini, pandemi COVID-19 di Kabupaten Ciamis, tracingnya naik terus. Sampai hari kemarin tercatat 272 yang konfirmasi positif. Tapi ada satu kebanggaan buat rekan-rekan para medis. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa Bapak Ibu telah melakukan tracing di atas yang ditentukan oleh WHO. Ini hal yang luar biasa. Sekalipun ada 272 orang yang konfirmasi positif, tapi Bapak Ibu telah lakukan dengan jalan yang benar. Kita tidak mau membodohi masyarakat, membodohi diri kita sendiri dengan COVID-19-nya seolah-olah landai, padahal dilakukan tracingnya juga tidak. Itu kita tidak mau. Kita sampai hari ini sudah di atas 1% di atas jumlah penduduk. Kita sudah 15.335 sampel yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Aturan 1% dari jumlah penduduk. Penduduk kita 14.000. Jadi sudah melampaui target WHO. Terima kasih para dokter. Kita tentu dengan pandemi COVID yang terus meningkat, perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan kita. Yang paling penting perlu menghimbau kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Ini kita tidak boleh kendor, tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan mengajak masyarakat untuk mematuhi, mempedomani protokol kesehatan. Sebetulnya kan untuk memecah atau memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini sangat gampang. Kalau semua kebersamaan,
tekadnya sama-sama pedomani dan laksanakan protokol kesehatan. Penularan COVID, 3 saluran yang bisa tertular, melalui mulut, melalui hidung, dan melalui mata. Itu aja yang perlu dipedomani oleh kita semua, disosialisasikan kepada masyarakat, paling tidak protokol kesehatannya betul-betul dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi saat ini di era digitalisasi tentu pengetahuan SDM harus terus mengikuti seiring dengan lajunya perkembangan zaman. Kita tidak boleh ketinggalan. Saya sangat support, sangat mendukung apabila Bapak Ibu, para dokter gigi, dokter umum lainnya untuk terus meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Baik itu pendidikan yang formal, mengambil spesialisasi, atau diklat, bintek, sekalipun seminar. Harus diikuti terus gitu. Karena kecanggihan alat, kecanggihan sumber daya yang ada terus berkembang. Nah, kalau kita ketinggalan, ya udah pasti akan pelayanannya pun tidak akan baik. Kita tidak boleh kalah, sekalipun posisi kita ada di kampung, tidak boleh kalah oleh dokter gigi yang ada di kota. Ikuti seminar-seminar tentang teknologi yang berkaitan dengan dokter gigi. Paling tidak hanya sebatas menghimbau, mengingatkan, cintai profesi kita masing-masing dengan benar, dengan tulus. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar para dokter gigi di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Bapak Ibu tetap semangat, jadilah dokter gigi yang profesional dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Herdiat yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, marilah sejenak kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Gigi Teddy. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Bulan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan memohon ridho dan izin-Mu.
Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau maha pengampun atas segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Tempat telah kami dan semoga semua itu dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, permohonkanlah doa kami, permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi tadi yang telah memimpin doa bersama. Hadirin yang kami hormati, demikian pembukaan kegiatan webinar Bulan Kesehatan Gigi Nasional telah kita laksanakan bersama. Sebelum kita menginjak kepada acara inti, acara akan kita skor beberapa saat. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Yana Deputra. Yang terhormat Bapak Pejabat Setda dan Unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKKK Kabupaten Ciamis, Ibu Hajah Kania Ernawati. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, Ketua Bidang Organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Dr. Gigi Rahmat Juliadi, Magister Kesehatan, yang terhormat Ketua Pengwil PDGI Jawa Barat, Dr. Gigi Irman Syiarudin SP-Pros, dan Ketua PDGI Cabang Ciamis Banjar Pangandaran, Dr. Gigi Asep Kemal Pasha, SPKGA MM. Perkenalkanlah, pada pagi hari ini saya Dr. Gigi Rita Wardani, spesialis penyakit mulut, selaku moderator pada webinar dengan tema 101 cara mencegah penyakit gigi dan mulut selama pandemi COVID-19, akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita, Dr. Gigi Asep Kemal Pasha, SPKGA, MM. Nama Dr. Gigi Asep Kemal Pasha, SPKGA, MM, alamat Dusun Bojong Karekes, Babakan, Pangandaran, lahir di Ciamis 8 Maret 1979, SDN Paledah 6 pada Herang pada tahun 1992, kemudian SMPN 1 pada Herang, lulus tahun 1995, SMUN 3 Bandung, lulus tahun 1998. Pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran, lulus tahun 2002, Profesi Kedokteran Gigi FKG Unpad, lulus tahun 2004, S2 Magister Manajemen Universitas Galuh Ciamis tahun 2010, Pendidikan Spesialis Kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unpad tahun 2014. Pengalaman kerja sebagai dokter gigi
PTT Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tahun 2004 sampai 2006, Dokter Gigi Puskesmas Kabupaten Ciamis, tahun 2006 sampai 2011, Dokter Gigi Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis, tahun 2014 sampai 2018, Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, tahun 2018 sampai 2019, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pengalaman berorganisasi, Ketua OSIS SMP Negeri 1 Padaherang, Ketua PPM FKG Unpad tahun 1998, anggota Senat Mahasiswa FKG Unpad, Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat BPM FKG Unpad, Sekretaris Umum Perbakin Ciamis tahun 2016 sampai 2019, Ketua PDGI Ciamis Banjar Pangandaran tahun 2017 sampai 2020, Ketua Umum BKC Pengurus Cabang Pangandaran 2020 sampai dengan sekarang. Pada webinar kali ini, Dr. Gigi Asep Kemal akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut pada Anak selama Pandemi COVID-19. Untuk Dr. Gigi Asep, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau membawakan materi mengenai pencegahan penyakit gigi dan mulut pada anak selama masa pandemi COVID. Sebetulnya upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada anak terutama itu tidak hanya difokuskan pada saat pandemi COVID saja, namun demikian karena sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID ya, di berbagai belahan dunia, maka dari itu penting kiranya untuk Bapak Ibu hadirin sekalian peserta webinar, kita menggali lagi atau merefresh bagaimana pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, terutama pada anak-anak, dalam rangka melawan COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa di dalam rongga mulut itu salah satu bagian terdapat gigi ya, di mana gigi tersebut merupakan salah satu bagian yang paling keras dari tubuh kita. Namun demikian, walaupun gigi merupakan bagian yang paling keras, apabila tidak dirawat dengan baik, tidak dipelihara dengan paripurna, tentu gigi tersebut akan mengalami kerusakan. Mengapa kita penting atau mengapa kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut, kebersihan gigi dan mulut, khususnya mempertahankan kesehatan gigi? Karena gigi merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting dari rangkaian sistem pencernaan tubuh kita, di mana mulut merupakan gerbang utama ya, gerbang masuknya makanan atau port di entry makanan, sehingga kualitas makanan nanti yang dipunyah di dalam mulut menentukan kesehatan organ-organ tubuh lainnya. Gigi yang kuat itu diperlukan untuk menggigit, mengunyah makanan, ataupun proses-proses metabolisme lainnya. Seperti kita ketahui bahwa fungsi gigi itu sendiri ada beberapa fungsi ya. Yang pertama untuk fungsi pengunyahan, yang kedua juga untuk fungsi estetik, dan juga untuk membantu proses bicara atau fonasi. Next.
Di dalam rongga mulut terdapat beberapa jenis gigi. Yang pertama, yang paling depan, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, itu adalah gigi seri. Kalau kita senyum, yang pertama terlihat itu adalah gigi seri. Gigi seri ada gigi seri rahang atas dan gigi seri rahang bawah. Kemudian bergeser ke sebelahnya, terdapat gigi yang sedikit runcing bentuknya, itu adalah gigi taring. Dan bergeser lagi sebelahnya adalah gigi geraham. Dimana geraham ini pada anak-anak khususnya itu ada dua ya, geraham pertama dan geraham kedua. Apa kira-kira gunanya gigi tersebut? Untuk gigi seri itu berguna untuk memotong makanan. Dan gigi taring itu gunanya untuk merobek makanan. Dan gigi geraham atau gigi molar, baik molar 1 maupun molar 2, ini adalah untuk proses pelumatan ya, atau pengunyahan makanan setelah melalui proses-proses sebelumnya. Next. Kalau kita lihat bentuk penampang gigi ya, potongan melintang gigi, itu bisa terlihat bagian-bagian gigi mulai dari luar, dari bagian yang paling keras, yaitu email. Kemudian bagian lapis kedua atau yang bagian dalamnya yang tertutup oleh email itu dentin atau tulang gigi, di mana kekerasan dentin ini tentunya lebih di bawah ya, di bawah kekuatan atau kekerasan dari email itu sendiri. Kemudian pada bagian tengah itu ada yang disebut dengan pulpa ya, atau jaringan saraf gigi, terdiri dari jaringan saraf gigi, pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Nah, di situ sensasi rasa sakit ataupun panas dingin bisa dirasakan karena adanya jaringan saraf tersebut. Untuk bagian yang tertanam di bagian tulang itu ada akar gigi, di mana akar gigi ini dilapisi atau dilindungi oleh bagian sejenis dengan email, namun kekerasannya jauh di bawah email ya, namanya sementum. Bagian tersebut cukup sensitif apabila terekspos atau terbuka ya. Kemudian gigi tertanam kuat di dalam tulang tersebut, adanya jaringan-jaringan pengikat atau ada bagian-bagian tubuh yang mengikatkan gigi tersebut ke dalam tulang. Itu adalah ligamen periodontal. Dan yang terakhir di bagian bawah, ini di ujung akar, terdapat foramen atau lubang ya. Di situ tempat keluarnya pembuluh darah, pembuluh saraf dan getah bening tadi yang mempersarapi gigi tersebut. Dimana kalau misalnya dalam kondisi normal ataupun sehat, nutrisi ataupun zat makanan yang dibawa dari bagian tubuh lain akan dibawa masuk ke gigi dan memberikan nutrisi yang baik untuk gigi tersebut. Next. Pertanyaannya bagaimana caranya menjaga gigi supaya tetap sehat ya. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, seperti kita ketahui bahwa menjaga kesehatan secara keseluruhan itu sangat penting dan menjadi modal utama kita untuk melawan virus COVID-19 ya. Kenapa? Dengan daya tahan tubuh, dengan kesehatan yang baik, kita akan mendapatkan imunitas tubuh yang kuat. Oleh karena itu, kita dapat mengimbangi ganasnya virus tersebut. Next. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama diantaranya adalah mengenai pemilihan jenis makanan ya, ataupun pola makan. Mana makanan yang baik untuk dikonsumsi, mana makanan yang kurang baik ataupun buruk untuk dikonsumsi. Yang tentunya makanan-makanan tersebut dapat memberikan kontribusi yang jelek ya untuk kesehatan gigi dan mulut. Di sini bisa kita lihat di layar itu ada makanan terbagi dua, ada good food atau makanan yang baik dan bad food atau makanan yang kurang baik atau tidak disarankan untuk mendukung kesehatan gigi dan mulut, terutama pada anak-anak.
Makanan yang baik salah satunya harus yang mengandung fiber ya atau serat buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian makanan yang mengandung unsur susu dan turunannya seperti yogurt dan dairy produk lainnya ataupun turunan susu lainnya. Kemudian teh, ya, baik teh hitam maupun teh hijau ini memiliki zat aktif yang dapat memperkuat gigi. Selain itu juga makanan-makanan yang mengandung fluoride. Tentunya fluoride bisa kita ketahui bersama bahwa zat tersebut merupakan mineral yang dapat membantu memperkuat email gigi. Makanan apa yang kurang disarankan atau kurang baik untuk dikonsumsi? Terutama yaitu makanan-makanan yang lengket ya, manis seperti permen, sticky candy ya, permen-permen yang lengket. Kemudian makanan yang apabila dikunyah itu meninggalkan sisa di dalam permukaan gigi. Kemudian minuman-minuman yang mengandung soda dan makanan-makanan atau minuman apapun yang menyebabkan rongga mulut menjadi kering. Contohnya seperti alkohol. Next. Nah ini. Makanan-makanan yang banyak mengandung gula, tentunya ini kurang baik untuk dikonsumsi, apalagi kalau dikonsumsinya dalam jumlah yang banyak, ya, terlalu banyak. Kita ketahui bahwa anak-anak kita sangat senang sekali dengan makanan-makanan manis, ya, permen, donat, biskuit, seperti itu. Dan tidak jarang juga para orang tua, bapak ibu sekalian untuk membujuk atau merayu anaknya supaya tidak rewel, sering dikasih permen. Jangan nangis, nanti mama kasih permen ya, seperti itu. Nah itu tentunya makanan-makanan tersebut sangat berkontribusi ya untuk menyebabkan kerusakan ataupun gangguan pada kesehatan gigi ya, permukaan gigi apabila tidak diimbangi dengan kedisiplinan kita untuk merawat atau membersihkan gigi tersebut setelah mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Nah ini beberapa jenis makanan yang dapat menguatkan gigi. Ada telur, buah-buahan, sayuran, susu, dan keturunannya. Kemudian ikan. Ya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa makanan manis atau yang banyak mengandung gula itu lebih berkontribusi untuk membuat kerusakan ya atau gangguan pada permukaan gigi. Kita ketahui bahwa di dalam rongga mulut itu Bapak Ibu, walaupun kita menggosok gigi secara berkali-kali, kita anggap bersih, itu tetap terdapat flora normal dalam mulut ya. Ada bakteri di dalam mulut, dan kadang juga terdapat bakteri patogen atau bakteri yang merugikan. Apabila terdapat jumlah zat gula yang banyak atau melampaui batas di dalam rongga mulut, itu akan dimanfaatkan oleh bakteri tersebut untuk metabolisme bakteri tersebut. Dan hasil atau side effect dari metabolisme bakteri tersebut adalah zat asam. Di mana zat asam ini apabila dia berkontak secara terus-menerus atau berkontak dalam waktu yang lama, berulang setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan, zat asam tersebut akan melarutkan mineral-mineral yang ada di dalam email gigi. Sehingga terjadi proses demineralisasi email. Dengan terjadinya demineralisasi email, kekuatan email menjadi berkurang. Apabila terus-menerus akan berkurang terus, dan akhirnya menjadi rapuh, dan akhirnya gigi menjadi rusak ataupun berlubang. Seperti itu prosesnya. Jadi kita harus memutus mata rantai tersebut agar proses terjadinya demineralisasi pada email gigi bisa terhambat ataupun diminimalisir. Next. Yang kedua adalah
cara mekanik ya, yaitu menyikat gigi dengan teratur. Jangan lupa untuk menyikat gigi 2 kali sehari, pagi-pagi diutamakan setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride tadi di situ berguna untuk membantu menetralisir kadar asam yang dihasilkan dari efek samping atau side effect metabolisme bakteri yang ada di dalam mulut, dan juga untuk meremineralisasi dari permukaan email tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, adik-adik, bisa kita lihat di sini alat-alat untuk membantu kebersihan gigi ya, alat-alat untuk menyikat gigi. Ada beberapa jenis sikat gigi. Tentunya sikat gigi yang mana yang menjadi pilihan itu sangat banyak sekali di pasaran ya. Tersedia di Indomaret, di Alfamart, di minimarket lainnya. Itu banyak tersedia jenis-jenis dari sikat gigi. Sikat gigi yang mana yang dianggap baik untuk proses pembersihan gigi. Yang pertama tentunya yang memiliki kepala sikat kecil ya, tidak terlalu besar. Kenapa harus kecil? Karena dengan kepala sikat yang kecil bisa menjangkau sampai ke dalam sudut dalam mulut. Kemudian tangkainya lurus, tidak usah yang bengkok-bengkok. Jadi kadang-kadang ada iklan ataupun promosi ya di berbagai media, sikat gigi yang berlekuk-lekuk dan lain sebagainya. Namun sebetulnya cukup dengan yang bertangkai lurus, kepala sikat kecil, dan bulu sikatnya yang halus. Itu cukup baik untuk membantu proses pembersihan gigi. Untuk balita juga tersedia sikat gigi khusus, seperti yang terlihat di layar. Sikat gigi yang terbuat dari silikon ya, silikon. Itu bisa dimasukkan ke jari ibu, jadi ibu atau caregiver atau pengasuh, sehingga digunakan nyaman digunakan oleh anak-anak ataupun balita tersebut. Adapun cara menggosok giginya ada bermacam-macam teknik, namun saya sarankan untuk menggunakan salah satu teknik yang cukup sederhana ya, bisa menggunakan teknik sirkular ataupun teknik short stroke ya, gerakan pendek-pendek. Seperti kita lihat, yang pertama dari sudut kiri atas itu kita posisikan kepala sikat 45 derajat antara gusi dan permukaan gigi atau email gigi. Kemudian digosok searah. Maksud searah ini jadi tidak ada gerakan bolak-balik. Searah kalau gigi atas dari atas ke bawah dengan gerakan seperti menyapu, dan untuk gigi bawah dari arah bawah ke atas. Kemudian untuk permukaan bidangkunya ini boleh menggunakan gerak maju mundur dengan gerak pendek atau short stroke. Dan bagian dalam juga sama ya. Ini untuk yang layar pojok bawah kiri, kita seperti kita lihat, itu bagian permukaan dalam kita tarik dari atas ke bawah. Dan yang bagian untuk gigi bawah juga sama seperti itu. Kemudian boleh juga menggunakan alat bantu kebersihan mulut seperti benang gigi atau dental floss. Bisa kita lihat di layar untuk di pojok kanan bawah bisa digunakan benang gigi. Next. Yang ketiga, untuk memperoleh kesehatan gigi yang baik, itu juga kita harus memperhatikan fase-fase pertumbuhan gigi, di mana pada anak-anak ini fase-fase tersebut bisa kita lihat berdasarkan usia. Gigi pertama tumbuh itu sekitar usia 6 bulan, kemudian lengkap di usia 2 tahun atau 2 tahun setengah. Dan mulai pergantian gigi susu atau gigi anak-anak dimulai pada usia, biasanya pada umumnya pada usia 6 tahun. Dimulai dari gigi bawah depan. Nah ini bisa kita lihat bersama-sama.
gigi pada rongga mulut anak itu ada gigi seri sentral, kemudian gigi seri kedua atau lateral incisor, gigi caninus atau gigi taring, gigi molar pertama atau geraham pertama, dan gigi molar kedua atau second molar. Di mana gigi tumbuh pertama itu pada usia 6 sampai 10 bulan. Ini erupsinya. Erupsi itu proses tumbuhnya atau keluarnya gigi dari dalam tulang rahang ya, menembus gusi. Itu pada usia 6 sampai 10 bulan. Pada gigi central incisor atau gigi seri sentral rahang bawah. Itu pertama muncul 6 bulan. Kemudian gigi sebelahnya itu akan muncul pada usia 10 sampai 6 bulan, dan gigi seri rahang atas muncul pada usia 8 bulan. Jadi yang duluan muncul pada umumnya normalnya itu adalah gigi bawah, gigi seri bawah ya, gigi seri bawah. Kemudian naik ke atas gigi seri atas, kemudian gigi seri kedua yang rahang bawah, kemudian gigi seri yang kedua rahang atas, terus selang-seling ya atas ke bawah. Kemudian gigi taring, gigi geraham 1 dan geraham kedua. X. Nah, ini tadi ya, dua jenis gigi ya. Sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya. Ini adalah gambaran gigi tetap atau gigi dewasa setelah anak-anak mengalami pergantian gigi dari gigi susu menjadi gigi tetap, di mana awal pergantian itu dimulai tanggalnya gigi seri atau gigi depan rahang bawah pada usia umumnya pada usia 6 tahun. Ini bervariasi ya Bapak Ibu. Jadi tidak mutlak pada usia 6 tahun. Kadang untuk yang pertumbuhannya cepat, yang proses tumbuh kembangnya cepat itu bisa sebelum usia 6 tahun, atau yang sedikit delay itu lebih dari usia 6 tahun, bisa sampai 8 tahun masih dikategorikan normal. Itu. Kemudian pada usia 6 tahun juga tumbuh gigi tetap atau gigi geraham yang pertama, yaitu gigi geraham rahang bawah, ya, first molar. Itu tumbuh pada usia 6 tahun. Di mana gigi tersebut ketika mengalami kerusakan, dia tidak akan mengalami pergantian seperti gigi susu yang tumbuh sebelumnya. Kalau untuk gigi susu atau gigi anak-anak itu bisa mengalami pergantian, sehingga kalaupun ada kerusakan, itu nanti pada saatnya akan digantikan oleh gigi tetap. Namun demikian tidak menjadi patokan ataupun andalan untuk kita, biarin aja nanti toh gigi anak akan ada gantinya seperti itu. Nah itu tidak jadi, jangan jadi patokan untuk yakin bahwa gigi selanjutnya akan bagus ya, atau lebih bagus daripada gigi yang sebelumnya. Tentunya itu harus tetap dijaga ya, walaupun gigi susu harus tetap dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai mengganggu proses pengunyahan. Karena apabila terganggu proses pengunyahan, kualitas makanan atau bolus makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan berikutnya menjadi kurang baik, sehingga proses penyerapan di usus nantinya juga menjadi kurang baik. Dengan proses penyerapan kurang baik, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh juga menjadi kurang optimal. Dengan demikian proses tumbuh kembang si anak juga akan sedikit terganggu seperti itu. Next. Yang keempat yang bisa kita lakukan dan mudah untuk dilakukan adalah membiasakan anak untuk minum air putih setelah minum susu. Nah, di sini di tampilan bisa kita lihat Bapak Ibu ada dot ya, berisi susu. Nah, ini sebaiknya memang untuk anak-anak yang tidak mendapatkan ASI dari awal dan menggunakan susu formula, sufor, menggunakan dot itu sebaiknya tidak melebihi usia 2 tahun. Karena apabila lewat dari usia 2 tahun masih menggunakan dot, itu tentunya akan mempengaruhi proses pembentukan tulang rahang dan susunan lengkung gigi. Seperti itu. Dan setelah minum susu, terutama susu formula juga dibiasakan dibilas ya, atau dibiasakan si anak disarankan untuk minum air putih
setelah minum susu tersebut, supaya sisa-sisa dari susu yang menempel pada permukaan gigi bisa tereliminir. Yang kelima, agar pertumbuhan gigi pada anak itu menjadi baik, juga kita harus menghindari, ini Bapak Ibu harus mengawasi putra-putrinya apabila ada salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Yang pertama contohnya adalah thumb sucking ya, atau menghisap jempol. Menghisap jempol ini sebetulnya adalah proses atau kegiatan normal pada anak, namun apabila kebiasaan tersebut berlanjut terus sampai si anak tumbuh besar atau bahkan tumbuh remaja, itu akan sangat berpengaruh terhadap profil muka ya, karena dia akan mempengaruhi bentuk lengkung rahang dan mempengaruhi susunan gigi gerigi. Bisa dilihat di sudut kanan bawah itu gigi yang sedikit maju ke depan ya, sedikit maju ya posisinya, rahangnya terdorong ke depan. Dan juga ketika dikatupkan atau ketika digigitkan antara gigi rahang atas dan gigi rahang bawah tidak nutup ya, terbuka. Nah, itu salah satu akibat dari kebiasaan buruk menghisap ibu jari ya, menghisap jempol. Kemudian kebiasaan buruk berikutnya adalah menggigit kuku. Kadang-kadang anak-anak untuk mengkompensasi dia rasa takut, cemas, ataupun nervous, itu anak-anak biasanya menggigit kuku ya, seperti ini. Nah, itu juga termasuk kebiasaan buruk yang akan mempengaruhi proses tumbuh kembang gigi gerigi dan kesehatan gigi mulut secara umum. Yang berikutnya penggunaan pacifier atau empeng ya, penggunaan empeng. Ini juga sama. Bapak Ibu asal putra-putrinya diem, tidak nangis, dikasih empeng ini sangat tidak disarankan, karena juga akan mempengaruhi bentuk dan tumbuh kembang dari gigi itu sendiri. Berikutnya tentu ini adalah saran jangan lupa untuk memeriksakan gigi anak-anak atau putra-putri ibu bapak secara rutin setiap 6 bulan sekali ya, mohon maaf ini ada salah mengertikan. Setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan gigi dan mulut. Kenapa harus rutin? Dengan periodik kerusakan-kerusakan ataupun tanda-tanda kerusakan dari gigi-gigi tersebut atau gigi pada anak tersebut itu bisa dideteksi secara lebih dini ya, deteksi lebih dini. Nah, tentunya dalam masa pandemi COVID seperti ini ada keterbatasan tindakan-tindakan dari kedokteran gigi ya. Bahkan PBPDGI sudah mengeluarkan surat edaran untuk adanya pembatasan beberapa tindakan dari kedokteran gigi, terutama tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol seperti pengeboran, kemudian scaling atau pembersihan karang gigi, dan tindakan-tindakan lainnya yang menghasilkan proses aerosolisasi. Namun demikian tidak menjadi hambatan kita tentunya Bapak Ibu serta webinar sekalian untuk tetap berkonsultasi pada dokter gigi ataupun layanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan gigi dan mulut baik secara online maupun cara-cara lain offline dengan memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Di akhir paparan saya bisa kita simpulkan bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut anak selama pandemi COVID-19 sangat penting dilakukan. Gigi dan mulut yang sehat dapat mencegah penyebaran COVID-19 terutama pada anak-anak. Gigi dan mulut yang sehat akan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya infeksi, timbulnya rasa sakit, gangguan aktivitas sehari-hari, dan gangguan tumbuh kembang yang diakibatkan karena si anak mengalami sakit gigi. Dan yang terpenting adalah gigi dan mulut yang sehat akan membuat sistem kekebalan tubuh, akan membantu sistem kekebalan tubuh secara umum
menjadi lebih baik dan optimal. Dengan demikian dapat menjadi modal utama anak untuk tumbuh kembang dengan baik dan kuat melawan COVID-19. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan kesempatan kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Gigi Asep Kemal, SPKG AMM, atas pemaparan materinya yang sangat menarik ini. Selanjutnya untuk sesi diskusi, saya akan membagi menjadi 2 sesi diskusi, yang masing-masing sesi terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk penanya dipersilakan untuk menekan tombol raise hand atau menulis di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal sekolah atau asal instansi. Pertanyaan pertama untuk pembicara, ini tidak ada nama dan asalnya. Bagaimana cara mengatasi gigi geraham berlubang supaya tidak merasakan sakit secara terus-menerus? Mungkin sambil menunggu pertanyaan lainnya, Dr. Asep bisa menjawabnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya. Bagaimana caranya mencegah gigi geraham yang berlubang ya untuk tidak mengalami rasa sakit yang terus-menerus? Baik, apabila gigi tersebut sudah terlanjur mengalami kerusakan ataupun proses karies, tentunya harus segera diperiksakan ya ke dokter gigi untuk ditentukan jenis kerusakan tersebut. Apabila berlubang masih belum menjangkau jaringan saraf gigi, tentunya tidak akan menimbulkan sakit secara spontan, tapi akan menimbulkan sakit apabila lubang gigi tersebut kemasukan makanan ya atau sisa makanan tersangkut di lubang gigi tersebut. Oleh karena itu harus segera diperiksakan, kemudian nanti dokter gigi akan menentukan jenis perawatan sesuai dengan kerusakan yang terjadi atau sesuai dengan jenis kerusakan yang didapatkan pada saat Bapak Ibu sekalian diperiksa gigi yang mengalami kerusakan tersebut. Apabila kerusakannya dalam batas atau masih hanya menjangkau email saja, bisa dilakukan penambalan segera dengan tambalan tetap. Apabila kerusakan tersebut sudah menjangkau tulang gigi ya, atau dentin, tapi belum terkena ke jaringan pulpa atau belum terkena ke jaringan saraf gigi, bisa dilakukan penambalan sementara dengan zat-zat atau obat-obat tertentu untuk desensitisasi ya, mengurangkan sensitivitas gigi tersebut. Biasanya yang mengandung kalsium ya, itu dan dilakukan penambalan sementara ataupun bisa dilakukan penambalan tetap dengan menggunakan bahan-bahan tambal tertentu yang bisa mengeluarkan zat fluor sehingga mengurangi sensitivitas gigi dan mengurangi rasa sakit. Namun apabila pada saat pemeriksaan diketahui bahwa kerusakan tersebut atau lubang gigi tersebut sudah mencapai ke jaringan saraf ya, yang tadi saya ada gambarnya, ke jaringan saraf, jaringan yang paling dalam dari bagian gigi, tentunya ini tidak bisa dilakukan langsung penambalan, apalagi penambalan tetap, tapi harus dilakukan proses-proses perawatan saluran akar terlebih dahulu, ya, PSA. Nah ini memerlukan kunjungan yang mungkin lebih dari 1 kali atau dengan teknologi atau kecanggihan teknologi kedokteran gigi sekarang bisa dilakukan one sitting endodontic ya. One sitting endodontic itu perawatan saluran akar dan penambalan yang dilakukan dengan 1 kali kunjungan langsung tuntas seperti itu. Namun demikian juga pertimbangannya dilihat lagi dari derajat kerusakan gigi tersebut. Untuk mengurangi rasa sakit, selain hal tadi juga dokter atau dokter gigi dapat memberikan resep ya, obat-obatan penahan sakit apabila diperlukan. Mungkin masih kurang jelas. Mungkin sudah cukup ya dok. Ada disusul pertanyaan berikutnya. Ada yang raise hand dari akun SDM. Silakan.
Dari akun SDM, silahkan di-unmute suaranya. Baik, dari akun SDM belum tergabung bersama kita. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Sela Arianti, bagaimana cara mengatasi gigi anak usia 2 tahun yang mengikis? Bisa langsung dijawab, Dr. Asep. Oke. Pertanyaannya bagaimana mengatasi gigi anak usia 2 tahun yang mengikis, Dok? Terkikis mungkin ya? Iya. Ya. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin keesen ya, keesen seperti itu. Nah, biasanya untuk diagnosa dalam kedokteran gigi bisa dikatakan untuk kasus tersebut adalah rampahan karies. Ya. Jadi proses kerusakan gigi yang terjadi secara serentak pada satu atau dua bahkan lebih gigi ya pada rongga mulut anak. Kembali seperti tadi yang saya terangkan bahwa pada pemeriksaan oleh dokter gigi nanti akan ditentukan derajat atau grade kerusakan gigi anak tersebut. Apabila masih dalam batas email ataupun dentin, itu bisa langsung dilakukan penambalan dengan menggunakan bahan tambal atau material filling ya, filling material khusus ya, khusus untuk membantu mengurangi proses sekunder kerusakan dari gigi tersebut. Jadi kadang proses sekunder ini setelah ditambal akan berlanjut proses sekunder berikutnya. Nah, biasanya digunakan bahan-bahan tambal yang bisa membantu mengurangi proses tersebut. Namun apabila gigi anak tersebut sudah terlanjur mengalami kerusakan yang lebih lanjut, lebih advance ya, itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan perawatan saluran akar pada anak. Dan ini juga tergantung dari kooperativitas si anak tersebut. Kooperativitas itu apakah anak tersebut bisa bekerjasama dengan perawatan yang akan dilakukan oleh dokter gigi atau tidak. Pada anak yang kooperativitasnya baik, itu tentu akan memudahkan operator atau dalam hal ini dokter gigi untuk melakukan perawatan pada gigi anak tersebut yang rusak. Kemudian apabila si anak juga mengalami keluhan sakit karena gigi yang terkikis tadi, bisa kita lihat juga apakah sudah menimbulkan infeksi atau peradangan atau belum pada gusinya. Kalau sudah terjadinya peradangan ataupun infeksi pada gigi tersebut, bahkan sampai timbul nanah ya, berabses. Jadi abses itu suatu kondisi lanjut dari infeksi pada gigi, pada gusi ya, yang biasanya ditandai adanya muncul benjolan berisi nanah. Mungkin kalau orang sini lebih familiar dengan kata-kata cenang ya, suka ada cenangnya di gusi. Nah seperti itu. Itu biasanya Bapak Ibu sering mengaitkan dengan panas dalam atau apa, tapi setelah diperiksa ternyata karena giginya yang mengalami kerusakan dan kematian, kemudian proses pembusukan, dan akhirnya timbul infeksi. Nah apabila sudah terjadi kondisi seperti itu, tentu perawatannya akan lebih advance lagi. Jadi perawatan pada gigi mati ya, tetap nanti si saluran giginya dibuka, dikeluarkan kotorannya, dibersihkan dengan zat-zat tertentu, kemudian dilakukan apabila masih memungkinkan dilakukan penambalan sementara dengan tambalan yang mengandung obat. Setelah itu kontrol setiap minggu diganti obat 2-3 kali baru bisa dilakukan penambalan gigi permanen. Apabila bentuk mahkotanya sudah rusak, masih bisa kita usahakan dengan pembuatan setelah perawatan tadi dengan pembuatan mahkota artifisial ya. Sekarang sudah banyak sekali teknologi kedokteran gigi yang menyediakan fabricated crown ya. Jadi mahkota gigi yang sudah jadi ya, tinggal pasang, tinggal disesuaikan dengan bentuk dan ukuran gigi si anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan kerusakan
atau tingkat kerusakan pada gigi anak tersebut. Untuk gigi depan juga ada, gigi belakang ada. Jadi saran saya apabila anak putra-putri Bapak Ibu sekalian mengalami hal seperti tadi, segera diperiksakan. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut tentunya akan mengganggu proses pengunyahan sehingga proses tumbuh kembang secara general, secara umum juga pasti akan terganggu seperti itu. Terima kasih penjelasannya Dr. Asep. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Dok. Ini anonim, tidak ada nama. Bagaimana mengatasi problem gigi anak yang berdempet atau tidak beres atau yang bertumpuk pada usia anak-anak? Apakah perlu diterapi menggunakan kawat gigi atau yang lainnya? Dan yang keduanya, apakah struktur gigi akan terus berubah, Dok? Baik. Pada anak-anak yang mengalami gigi berjejal ya, jadi susunan gigi tidak rapi, bertumpuk atau istilahnya crowded, itu bisa dilakukan perawatan segera ya, setelah melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan khusus, bisa dilakukan perawatan ortodontik ataupun non-ortodontik. Untuk perawatan ortodontik bisa dipertimbangkan pada anak-anak, yaitu perawatan interseptif ortodontik. Jadi maksudnya interseptif ortodontik ini adalah perawatan orto atau perawatan kawat gigi pada anak-anak untuk memperbaiki atau mengarahkan pola tumbuh kembang si gigi tersebut dan mencegah agar ketidakteraturan tersebut tidak berkembang sampai usia dewasa. Jadi di-intercept, dipotong ya di tengah-tengah gitu perjalanannya, sehingga nanti pada saat dewasa akan diperoleh bentuk susunan dan lengkung gigi yang ideal seperti itu. Nah, untuk penentuan usia juga itu ada pertimbangan khusus, dilihat dari kondisi giginya, apakah masih kondisi gigi susu atau gigi sulung ataupun sudah mixed dentition. Mixed dentition itu fase gigi campuran. Tentu jenis perawatannya juga berbeda. Apakah sudah semuanya tergantikan oleh gigi dewasa atau gigi tetap? Usia berapa harus menggunakan alat orto tersebut? Biasanya sih kalau saya di praktek pribadi itu biasanya pada anak-anak usia minimal 8 tahun ataupun anak-anak yang sudah mampu bekerja sama atau kooperatif dalam hal menjaga kebersihan mulutnya sendiri. Karena dengan melakukan pemasangan atau menggunakan alat-alat ortodonti atau kawat gigi tentu akan menambah kesempatan ataupun kemungkinan makanan tersangkut ya di dalam rongga mulut. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagi anak-anak yang belum bisa menggunakan alat-alat ortodontik, ada alat-alat bantu lainnya seperti trainer, kemudian myo brace. Ya, trainer itu alat yang terbuat dari semacam silikon ya, karet silikon. Kalau Bapak Ibu pernah lihat olahraga tinju tuh ada karet yang dimasukkan ke petinjunya tuh untuk melindungi gigitan. Alatnya kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat, bisa di browsing di Google. Trainer ya, trainer for kid. Atau yang lebih advance lagi, selain untuk membantu mengarahkan pola tumbuh kembang dan lengkung rahang pada mulut anak, itu juga ada myo brace ya, seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu perawatan gigi anak yang belum dapat dilakukan perawatan ortodonti ataupun pemasangan kawat gigi. Boleh, bisa dan dapat Bapak Ibu lakukan konsultasi pada dokter gigi terdekat mengenai perawatan-perawatan tersebut, atau bisa mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan gigi khususnya untuk kesehatan gigi anak. Ya, terima kasih Dr. Asep. Oh, mungkin ada satu lagi Dok tadi. Apakah struktur gigi akan terus berubah? Struktur gigi ya. Struktur gigi tentunya sangat dinamis ya, akan terus berubah seiring dengan pertambahan usia si anak tersebut. Bentuk lengkung rahang,
struktur yang tidak akan berubah adalah bentuk giginya, karena bentuk giginya sudah mempunyai pola atau pattern tersendiri. Tapi kalau untuk struktur, susunan dan lengkung gigi di dalam rahang tentu akan selalu berubah dinamis. Contohnya seperti ini. Apabila misalnya seseorang mengalami kerusakan gigi sehingga menyebabkan gigi tersebut harus dicabut ya, dibuang, diekstraksi, dan tidak dilakukan penggantian gigi palsu, tentu susunan gigi yang ada di dalam rongga mulut tersebut akan bergeser ke arah ruangan yang tersedia, ruangan yang merupakan bekas dari pencabutan gigi tersebut. Jadi pasti susunannya akan berubah. Kemudian kalau untuk struktur secara kimia, gigi itu tidak akan berubah kecuali terkena zat-zat tertentu yang merupakan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, side effect atau efek samping dari proses metabolisme bakteri yang terdapat di dalam rongga mulut, khususnya rongga mulut anak tersebut. Cukup jelas Dr. Asep. Karena antusiasme dari peserta webinar ini, mungkin saya akan melanjutkan dengan pertanyaan keempat ya Dok, dari Ibu Pujiasih Karyono, Bunda Aska, dari Aska Arkana dari MI Al Mukminin. Pertanyaannya, bagaimana gigi bawah anak saya yang tumbuh pada bagian gusi dalam, jadinya berdempetan dua, sudah pernah dicabut bagian depannya agar yang belakang maju ke depan, tapi bekas cabutan itu tumbuh lagi gigi baru Dok, yang di belakang giginya sehingga maju ke depan. Mungkin persistensi Dr. Asep, atau mungkin sedang periode gigi campuran. Oh iya. Kalau melihat dari cerita Ibu, ya, cerita Bunda Aska ya, Bunda Aska. Itu mungkin saya tadi kurang tahu usianya berapa. Sepertinya mungkin sudah memasuki usia pergantian gigi ya, periode gigi campuran atau mixed dentition. Kondisi tersebut sering terjadi pada gigi depan ya, gigi depan baik rahang atas maupun rahang bawah. Di mana ukuran gigi yang akan tumbuh itu lebih luas ya, lebih lebar daripada ruangan yang tersedia, sehingga gigi akan mencari kompensasi ke arah mana gigi tersebut dapat tumbuh tanpa hambatan, seperti itu. Itu logikanya. Bagaimana solusinya? Tentunya kalau sudah terjadi hal demikian, gigi susunya yang memang pada saat itu harus sudah tanggal, namun pada saat itu masih terdapat dalam rahang si anak, itu tentu harus dicabut ya, harus cabut untuk memberikan kesempatan kepada gigi yang tadi katanya bertumpuk ya di belakangnya untuk terdorong ke depan. Tadi Bunda mengatakan bahwa di bekas cabutan tersebut tumbuh gigi lagi yang baru. Nah, itu kemungkinan memang pertumbuhan rahang si anak juga kurang optimal ya, rahangnya sempit sehingga gigi yang tidak seharusnya tumbuh di tempat itu karena satu dorongan atau desakan dari proses tumbuh kembang gigi-gigi yang di belakangnya akan terdorong ke arah situ dan tumbuh di situ. Nah, itu mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut dan perlu rencana perawatan yang lebih komprehensif sehingga nanti dihasilkan susunan gigi-gigi anak sesuai dengan yang diharapkan oleh para orang tua ya, oleh Bunda sendiri. Itu mungkin bisa dibawa ke dokter gigi Bunda, itu putra-putrinya untuk diperiksakan dan segera dilakukan tindakan untuk pencegahan kondisi yang lebih buruk lagi seperti itu yang tadi saya ucapkan saya katakan di awal paparan. Bagaimana? Sudah cukup mungkin Dr. Asep, mudah-mudahan Bunda Aska cukup puas dengan penjelasan dari Dr. Asep. Selanjutnya dari Ananda Nabila SD 3 Benteng. Ini aktif sekali ya, bagaimana cara mengatasi sakit gigi dan bagaimana cara mengatasi plak gigi, Dok?
Oke. Bagaimana cara mengatasi sakit gigi ya, Dek ya? Dek Nabila ya, Dek Nabila. Nabila. Ya, Nabila ya. Bagaimana cara mengatasi sakit gigi dan bagaimana caranya mengatasi atau mencegah mungkin timbulnya plak gigi ya. Baik, secara simpel mungkin akan saya gambarkan buat Dek Nabila. Sakit gigi tentunya akan timbul apabila gigi-gigi adik mengalami kerusakan. Nah, agar tidak timbul sakit gigi, tentu adik harus melakukan hal-hal pencegahan, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya proses kerusakan pada gigi-gigi adik Nabila ya. Salah satunya tadi, contoh kurangi makan makanan yang manis, yang lengket, bukan tidak boleh, tapi kurangi atau dikonsumsi dalam jumlah yang sewajarnya. Dan setelah itu segera dibersihkan dengan cara menggosok gigi yang baik dan benar. Bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar? Tadi sudah saya katakan dengan cara gerakan satu arah. Kalau untuk gigi rahang atas dari atas ke bawah, ya, gerakan menyapu seperti ini. Yang bawah dari bawah ke atas. Satu arah ya. Tidak disarankan gerakan bolak-balik seperti ini dan gerakan menggesek seperti ini ya, seperti bermain biola seperti ini ya, tidak disarankan karena akan mempercepat kerusakan pada bagian leher gigi, di mana leher gigi itu emailnya sangat tipis ya, sehingga dengan gerakan gesekan yang terus-menerus akan mengakibatkan terkikisnya email di daerah serviks atau leher gigi. Dengan terkikisnya email di daerah tersebut, Dek Nabila tentu akan mengalami gigi yang ngilu ya, ngilu di situ. Dan lama-lama bisa berlubang, akhirnya sakit. Nah, tentu Dek Nabila harus melakukan hal-hal yang tadi saya katakan, lakukan pencegahan, pemilihan makanan yang baik, dan juga rajin membersihkan gosok gigi ya, rajin membersihkan gigi tersebut sebelum tidur atau kemudian setelah makan pagi atau sarapan pagi. Dan ini juga berguna untuk mengurangi penumpukan plak ya dari plak gigi. Jadi plak akan timbul itu apabila kita makan sisa makanannya tidak terbersihkan ya, tidak dibersihkan. Kemudian berlanjut ke hari berikutnya juga tidak terbersihkan dan hari-hari selanjutnya tidak terbersihkan, akhirnya sisa makanan tersebut akan berubah menjadi plak, menjadi timbunan bakteri dan akhirnya mengalami pengerasan karena di dalam air ludah kita mengandung unsur mineral ya, terutama kalsium, mengendap ke plak tersebut menjadi keras dan timbullah akhirnya karang gigi. Jadi untuk mencegah tersebut, jadi Adik Nabila harus lebih rajin gosok gigi ya setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Ya, terima kasih Dr. Asep. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Noktin Kurniatin, Min 9 Ciamis. Bakteri apakah yang menyebabkan bau mulut walaupun sering menggosok gigi? Dan bagaimana cara mengatasinya, Dok? Terima kasih. Baik. Banyak sekali ya jenis bakteri yang di dalam rongga mulut. Ada jenis Streptococcus, Staphylococcus, dan itu semua biasanya berkoloni di dalam plak gigi. Bau mulut biasanya disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama faktor lokal ya. Faktor lokal itu faktor yang timbul di dalam rongga mulut tersebut. Di antaranya tadi plak gigi atau karang gigi, di mana deposit plak atau karang gigi tersebut 80%-nya terdiri dari koloni bakteri atau tumpukan dari bakteri tadi. Bakterinya ada di Streptococcus, Staphylococcus, dan bakteri-bakteri lainnya. Kemudian yang kedua, bau mulut juga bisa disebabkan karena banyaknya gigi yang berlubang. Sehingga pada lubang gigi tersebut sisa makanan dari pengunyahan tersangkut. Ya, tersangkut dan tidak terbersihkan pada saat gosok gigi. Kemudian faktor lainnya juga adanya gangguan, bisa dari gangguan dalam ya, gangguan lambung. Seseorang yang mengalami mempunyai penyakit mah kronis ataupun gangguan lambung kronis itu bisa juga mengalami gangguan bau mulut ya atau
napas mulut kurang sedap seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Yulia Sri Maharani SD Negeri 1 Kertasari. Apakah kebiasaan minum susu dengan menggunakan DOT bisa menyebabkan gigi anak menjadi lebih maju? Terima kasih. Lebih manyun ya? Lebih maju dok. Lebih maju ya? Iya. Oke. Tadi sudah saya paparkan ya untuk penggunaan DOT memang itu dapat membuat pola tumbuh kembang gigi ya dan rahang pada anak-anak menjadi berubah arah ya. Di mana DOT itu sendiri membentuk susunan lengkung gigi menjadi ketika akan menutup ya atas dan bawah itu akan terganjal oleh DOT, dan itu kalau dilakukan dalam waktu yang lama terus-menerus sampai usia yang lebih besar tentu akan mengalami perubahan dan membuat posisi gigi dari si anak menjadi lebih maju karena rahangnya tentunya akan terangsang mengalami pertumbuhan yang berlebih ke arah depan ya, ke arah depan forward. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dok dari Keila Audi Aprilia. Dok, apakah gigi susu sudah copot tapi tidak tumbuh gigi barunya dok? Oh, iya. Oke, gigi susunya udah tanggal ya, tapi belum terjadi penggantian atau belum tumbuh gigi yang barunya. Ini juga ada beberapa penyebab ya, Dek Keila ya. Bisa karena memang ketebalan gusi dan tulang rahang Ade yang memang sedikit di atas normal sehingga proses tumbuh gigi penggantinya menjadi lebih lama atau delay ya. Bisa juga pada posisi si gigi susu yang sudah tanggal tersebut tidak ada benih gigi pengganti. Nah, hal ini bisa diperiksa dengan menggunakan ronsen gigi. Jadi kalau misalnya nanti diperiksa secara manual setelah perkiraan waktu sudah melewati waktu batas akhir tumbuhnya gigi tersebut masih belum tumbuh, kemungkinan disarankan untuk dilakukan ronsen gigi ya, bisa ronsen dental yang lokal ya per regio ataupun foto panoramik. Foto panoramik itu ronsen gigi secara keseluruhan mulut ya. Nanti akan tergambarkan bagian-bagian mana yang memang tidak terdapat benih gigi pengganti, dan itu mungkin akan diambil rencana perawatan atau solusi-solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh dokter giginya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Dok. Dok, bagaimana jika gigi anak saya sudah lepas dari usia 2 tahun akibat jatuh? Apakah gigi tersebut bisa tumbuh kembali? Dan pertanyaan yang keduanya, Dok, untuk perawatan ortodonti di masa pandemi bagaimana? Baik, apabila gigi susu ya, gigi sulung, gigi anak-anak tanggal sebelum waktunya karena putra-putri kita mengalami kecelakaan ya, jatuh, terbentur sehingga si gigi copot dengan akar-akarnya. Nah itu tentu akan ada penggantinya nanti pada usianya, tergantung dari posisi gigi tersebut. Apabila gigi tersebut gigi depan, gigi seri, penggantian paling cepat biasanya pada usia 6 tahun. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menjamin gigi tersebut dapat tumbuh atau gigi pengganti tersebut dapat tumbuh tepat pada waktunya? Tentu ini harus dipersiapkan, ruangan yang tersedia akibat lepasnya gigi tersebut harus terpelihara. Pada anak-anak yang kooperatif atau yang sudah bisa melakukan diajak kerjasama untuk perawatan, bisa dilakukan alat-alat bantu ya, space maintainer dan ataupun sejenisnya, sehingga ruangan yang tadi tersedia karena lepasnya gigi belum waktunya bisa terjaga, sehingga pada saat penggantian tentu gigi pengganti akan mudah sesuai dengan arah tumbuhnya menggantikan pada posisi gigi yang sudah tanggal tadi. Tapi kalau misalnya pada posisi gigi tersebut tadi tidak ada benihnya, tentu proses penggantian itu tidak akan terjadi.
Dan ini mungkin akan dapat dilakukan solusi lain ya. Pada saatnya nanti si anak sudah seharusnya memiliki gigi tersebut tapi belum, seperti itu. Dan bisa dilakukan seperti yang tadi sudah saya katakan, lakukan pemeriksaan ronsen gigi ya untuk menjamin atau untuk kita yakin bahwa di bawah posisi gigi yang sudah tanggal tadi ada benih-benih untuk calon pengganti gigi tersebut. Kemudian untuk perawatan ortodonti di masa pandemi, itu pada awal masa pandemi diumumkan oleh Bapak Presiden, itu PBPDGI mengeluarkan edaran bahwa tindakan kedokteran gigi yang sifatnya tidak urgent, tidak gawat darurat, itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Termasuk juga mungkin pada saat itu adalah perawatan ortodontik ya, perawatan kawat gigi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan waktu, perawatan ortodonti dapat saja dilakukan kalau memang argumennya atau alasannya itu terkendala dengan kepentingan tertentu yang memang harus segera dilakukan. Contohnya misalnya ada anak yang giginya harus rapi karena akan mendaftar menjadi TNI Polri dan hanya punya waktu 1 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi, sehingga kalau tidak dirawat dari hari ini atau saat ini tentu tidak akan keburu. Nah seperti itu boleh saja dilakukan dengan catatan tidak melanggar protokol kesehatan, baik itu yang dilakukan oleh dokter giginya di tempat prakteknya, kemudian oleh pasien itu sendiri. Dokter giginya mungkin bisa menggunakan APD, alat pelindung diri yang baik, dan pasiennya juga melakukan protokol kesehatan dengan baik pula. Jadi intinya bisa dilakukan, tapi dengan catatan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah ataupun oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Terakhir dari Ibu Eis Nur Wahidah, guru SDN 4 Maleber. Bisa gabung langsung bersama kami, Bu? Ibu Eis mungkin belum bisa bergabung, tapi pertanyaannya sudah ditulis di kolom chat. Apakah ada waktu tertentu ketika ingin mencabut gigi? Sebab saya pernah ditanya, apakah ibu sedang menstruasi? Apakah menstruasi berpengaruh ketika kita mencabut gigi? Mungkin itu pertanyaannya, Dok. Baik, apakah ada waktu-waktu khusus ya untuk pencabutan gigi? Untuk mencabut gigi, tentu syarat pertama adalah gigi tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat diselamatkan dengan perawatan konservatif. Yang berikutnya, kapan kita boleh melakukan pencabutan gigi? Yang pertama lihatannya adalah ketika gigi tersebut tidak mengalami proses peradangan atau tidak dalam kondisi infeksi. Kalau dalam kondisi peradangan atau infeksi, harus diredakan terlebih dahulu. Dilakukan premedikasi atau pemberian obat-obatan antibiotik biasanya, untuk mengurangi atau menyembuhkan infeksi tersebut. Kemudian tadi dikaitkan dengan menstruasi. Sebetulnya kalau ada hubungan langsung dengan menstruasi, itu bisa dikatakan tidak langsung ya. Namun demikian biasanya pada proses menstruasi, ini mohon maaf jika saya ada kurang, pada saat menstruasi, pada awal-awal menstruasi, biasanya proses peluruhan dari dinding rahim itu sedang berjalan. Dan pada saat itu biasanya secara hormonal di dalam tubuh mengeluarkan zat-zat tertentu yang mengurangi proses pembekuan darah tersebut. Jadi dikhawatirkan memang pada saat menstruasi, apalagi di awal-awal menstruasi itu, proses pencabutan gigi itu mengalami perdarahan seperti itu. Nah, sebaiknya memang ditunda pada saat menstruasi, ditunda sampai
batas akhir menstruasi ataupun setelah selesai menstruasi. Kemudian periode waktu lain yang dilakukan tidak boleh dilakukan pencabutan gigi adalah pada saat kehamilan, trimester pertama dan trimester ketiga. Jadi disarankan apabila akan dilakukan perawatan gigi invasif, ya, termasuk pencabutan gigi, tindakan pencabutan gigi itu dilakukan pada saat trimester kedua, itu lebih aman seperti itu. Terima kasih atas semua jawaban dan penjelasannya, Dr. Asep. Mungkin karena keterbatasan waktu, selanjutnya akan saya buat kesimpulan dari hasil diskusi. Yang pertama, bahwa penanganan gigi berlubang harus dilakukan sedini mungkin sebelum terjadinya keluhan sakit yang lebih parah. Kemudian untuk mengatasi keluhan gigi anak akibat pengikisan bisa dengan cara penambalan dengan bahan baku tertentu untuk menguatkan gigi kembali. Kemudian untuk anak-anak dengan gigi yang berjejal dilakukan perawatan ortodonti interseptif agar tidak terjadi kelainan yang lebih parah. Selanjutnya memeriksakan gigi pada periode gigi campuran sedini mungkin bisa mencegah anak dari maloklusi atau kelainan gigi. Mengatasi sakit gigi atau pakai gigi dengan cara pencegahan dengan rajin menggosok gigi secara teratur sebagai bagian dari pencegahan dari sakit gigi itu sendiri. Kemudian banyaknya jenis bakteri yang tinggal secara komensal di rongga mulut sebagai penyebab utama dari adanya keluhan bau mulut. Bisa terjadi karena faktor lokal ataupun faktor dari sistemiknya. Kemudian pemeriksaan ronsen gigi panoramik untuk deteksi dini dari kelainan gigi dan mulut diperlukan untuk anak-anak yang mengalami keluhan-keluhan tertentu. Kemudian perawatan ortodonti pada masa pandemi sebaiknya dihindari. Tetapi apabila tidak dapat dihindari, bisa dengan cara pasien tetap melaksanakan protokol kesehatan dan dokter gigi memeriksa pasien dengan menggunakan APD lengkap. Untuk waktu khusus pencabutan gigi, harus dipastikan apakah gigi tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat dipertahankan dan pasien harus dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah wa syukurillah, webinar pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Dr. Gigi Asep Kemal Pasha, SPKGA. Terima kasih. Sebagai pembicara pada pagi hari ini, terima kasih kepada seluruh panitia BKGN 2020, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Ciamis Banjar Pangandaran, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, serta para sponsor. Yang pertama adalah PT Unilever Tbk, Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis, Rumah Sakit Al-Arif Ciamis, Amanah Prodigi Tasikmalaya, Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, serta Bank Syariah Mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiat Sunaria, Bupati Ciamis. Pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19. Alhamdulillah. Dengan cara sikat gigi 2 kali dalam sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Serta periksakan gigi Anda 6 bulan sekali ke dokter gigi. Gigi sehat, gigi kuat. Jadilah pahlawan senyum, merdekakan senyum anak Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar nasional tahun 2018, angka penyakit gigi berlubang di Indonesia masih cukup tinggi. PT Unilever bekerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia berkomitmen untuk memerdekakan senyum anak Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan Bulan Kesehatan Gigi Nasional dilakukan melalui penyuluhan PHBS dan sikat gigi serta konsultasi secara online. Ayo sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar terhindar dari masalah kesehatan gigi. Dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020, saya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Arif Ciamis mengajak seluruh warga Kabupaten Ciamis untuk menjaga kesehatan gigi selama pandemi COVID-19. Mari lakukan sikat gigi 2 kali sehari, pagi-pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Serta periksakan gigi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Gigi sehat, gigi kuat. Jadilah pahlawan senyum, perdekakan senyum anak Indonesia. Dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020, saya selaku Direktur RSUD di Keluarga Ciamis mengajak seluruh warga Kabupaten Ciamis untuk menjaga kesehatan gigi selama pandemi COVID-19. Mari lakukan sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta periksakan gigi ke dokter gigi minimal setiap 6 bulan sekali. Gigi sehat, gigi kuat. Jadilah pahlawan senyum, merdekakan senyum anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020,
Saya Dr. Gigi Andri Bastian, selaku manajemen Prodi Dental Group. Dengan ini mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Ciamis untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut di saat pandemi COVID-19, yaitu dengan cara membiasakan untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan, malam sebelum tidur, dan juga secara rutin untuk memeriksakan kesehatan giginya ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Mari kita wujudkan senyum anak-anak Indonesia yang sehat. Dengan gigi yang sehat, gigi yang kuat, maka akan terbentuk senyum anak-anak Indonesia yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan Gigi tahun 2020, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis untuk menjaga kesehatan gigi kita selama pandemi COVID-19 ini, mari kita lakukan sikat gigi minimal 1 hari 2 kali, 2 kali sehari, pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur, serta kita periksakan gigi kita ke dokter gigi minimal setiap 6 bulan sekali. Gigi sehat, gigi kuat, jadilah pahlawan senyum, merdekakan anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.